Indonesia jarang bergerak tanpa perhitungan. Saat satu jet tempur Amerika mulai didekati, itu bukan basa-basi. Pertanyaannya, jet apa yang membuat Indonesia berani memberi sinyal sekeras ini? Dan untuk siapa pesan tersebut sebenarnya ditujukan? F-15EX Eagle II ini bukan jet tempur biasa. Ini tipe pesawat yang kalau pilot lihat spesifikasinya, refleks senyum sendiri. Cepat, bertenaga, dan terasa seperti mobil sport kelas atas, tapi versi udara. Kecepatannya bisa tembus Mach 2,5, artinya lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dalam dunia penerbangan tempur, itu bukan sekedar angka, itu pernyataan sikap. Yang menarik, meskipun desain dasarnya sudah dikenal sejak era F-15 klasik, versi EX ini ibarat Eagle yang naik kelas. Kerangka pesawatnya diperkuat, sistemnya dimodernisasi, dan yang paling penting, pesawat ini disiapkan untuk hidup lama. Umur pakai awalnya 8.000 jam terbang, dan dengan peningkatan tertentu bisa diperpanjang sampai 16.000 jam. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, ini jet yang masih sanggup kerja keras sampai tahun 2040-an tanpa ngos-ngosan. Sekarang kita bicara soal otaknya. F-15EX dibekali radar AESA AN-APG-82. Radar generasi modern yang bukan cuma melihat lebih jauh, tapi juga lebih cerdas. Radar ini bisa mendeteksi banyak target sekaligus, membedakan mana kawan dan mana lawan, sambil tetap sulit dilacak musuh. Ditambah lagi dengan sistem peperangan elektronik EPWAS, yang tugasnya bukan cuma memperingatkan pilot soal ancaman, tapi juga membantu pesawat bertahan hidup di langit yang penuh misil dan radar musuh. Ibaratnya bukan cuma kuat, tapi juga pinter cari aman. Pesawat ini memang bukan jet siluman murni seperti F-35, tapi jangan salah paham. F-15EX punya fitur pengurangan jejak radar, dan kekuatan utama justru ada di kombinasi sensor. Semua data dari radar, GPS, sistem inframerah, sampai informasi dari pesawat dan unit lain digabungkan jadi satu tampilan utuh. Hasilnya, pilot tidak perlu pusing memilah informasi. Beban kerja berkurang, kesadaran situasional naik, dan keputusan bisa diambil lebih cepat. Dalam pertempuran udara, beberapa detik saja bisa menentukan hidup dan mati. Jadi fitur ini bukan sekedar pelengkap. Sekarang bagian yang biasanya bikin orang spontan angguk-angguk. Persenjataan. F-15EX sering disebut sebagai truk rudal. Julukan ini bukan bercanda. F-15EX bisa membawa hingga 12 rudal amblam sekaligus. Rudal ini punya jangkauan sekitar 87 mil dan dirancang untuk pertempuran jarak jauh atau beyond visual range. Artinya musuh bisa kena sebelum sempat melihat siapa yang menyerang. Kenapa BVR ini penting? Karena perang udara modern semakin jarang adu manuver jarak dekat. Contohnya sudah ada. Cina menjual rudal BVR mereka ke Pakistan, dan rudal itu dipakai dalam pertempuran udara besar melawan India tahun lalu. Beberapa pilot India bahkan tidak sempat menyadari apa yang menghantam mereka. Ini jadi peringatan keras bagi dunia penerbangan militer bahwa siapa yang unggul di BVR, dia pegang kendali langit. Disinilah F-15EX masuk sebagai pemain serius. Dari sisi performa fisik, pesawat ini bisa terbang hingga ketinggian 50.000 kaki, dengan muatan hampir 30.000 pon. Radius tempurnya sekitar 791 mil, dan masih bisa diperpanjang dengan pengisian bahan bakar di udara. Ini menjadikannya aset yang sangat cocok untuk wilayah luas seperti Indo-Pasifik. Tidak heran jika F-15EX mulai sering terlihat beroperasi dari Guam dan Okinawa, bahkan ikut latihan besar di Pangkalan Udara Kadena pada pertengahan 2025. Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri sangat serius. Target mereka setidaknya 100 unit F-15EX. Memang sempat ada gangguan produksi karena pemogokan pekerja Boeing di St. Louis, tapi masalah itu sudah diselesaikan. Jalur produksi ditingkatkan, dan targetnya pada tahun 2027, Boeing bisa memproduksi 2 jet per bulan. Angka yang terdengar sederhana, tapi dalam dunia jet tempur modern, itu termasuk ambisius. F-15EX juga disiapkan sebagai pesawat transisi menuju era jet generasi ke-6, F-47NGAD. Boeing bahkan sudah mengantongi kontrak untuk proyek itu, dan berharap penerbangan pertama bisa terjadi sekitar 2028. Optimis mungkin, tapi di sela-sela penantian itu, F-15EX berperan sebagai penjaga langit yang andal, memberi waktu bagi teknologi generasi berikutnya untuk matang, tanpa meninggalkan kekosongan kekuatan udara. Yang membuat banyak pilot senior tersenyum adalah satu hal sederhana. Roh Eagle lama masih ada. Karakter F-15 yang tangguh, agresif dan dominan di udara tidak hilang, justru diperbaharui. Ini bukan nostalgia, tapi evolusi. Dan sekarang bagian yang bikin kita sebagai orang Indonesia otomatis lebih fokus. Indonesia punya peluang emas.
Pada Agustus 2023, Indonesia telah menandatangani nota pemahaman dengan Boeing untuk akuisisi 24 unit F-15EX. Ini bukan sekedar beli pesawat, tapi potensi lompatan besar dalam kemampuan tempur udara nasional, apalagi melihat dinamika kawasan yang makin kompleks dan penuh persaingan. Dengan masuknya F-15EX ke dalam wacana kekuatan udara Indonesia, peta permainan di kawasan langsung terasa berubah suhu. Ini bukan cuma soal tambah pesawat baru di hanggar, tapi soal pesan strategis. Pesan bahwa Indonesia tidak main-main menjaga langitnya sendiri, apalagi di kawasan yang lalu lintas militernya makin padat. Kalau kita lihat dari sudut pandang pilot, F-15EX menawarkan transisi yang relatif nyaman. Filosofi kokpitnya masih mempertahankan karakter Eagle lama, tapi dengan layar digital modern dan sistem terbuka yang fleksibel. Artinya pembaruan perangkat lunak, integrasi senjata baru, sampai penyesuaian misi bisa dilakukan tanpa harus bongkar pesawat dari nol. Untuk Angkatan Udara, ini jelas hemat waktu dan tenaga. Dari sisi geopolitik, kehadiran F-15EX di Asia Tenggara juga otomatis mengundang perhatian banyak pihak. Negara-negara tetangga akan menghitung ulang kekuatan udara Indonesia, sementara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik akan membaca langkah ini sebagai sinyal keseimbangan. Apalagi dengan kemampuan BVR yang kuat, F-15EX bukan tipe pesawat yang harus mendekat dulu baru bicara. Menariknya lagi, pesawat ini tidak harus selalu tampil sebagai petarung garis depan. Dengan muatan besar dan daya jelajah luas, F-15EX bisa berperan sebagai pengendali udara, pengawal aset strategis, bahkan pembawa senjata jarak jauh dalam skenario konflik modern. Fleksibel, tapi tetap galak. Di titik ini, F-15EX terlihat seperti kombinasi antara pengalaman masa lalu dan tuntutan masa depan. Ia bukan simbol teknologi eksperimental yang masih mencari bentuk, tapi juga bukan peninggalan lama yang dipaksa hidup. Pesawat ini tahu siapa dirinya dan tahu apa yang harus dilakukan di langit yang makin ramai dan penuh sensor. Dan kalau kita perhatikan lebih dekat, F-15EX ini semuanya terjadi di saat dunia sedang memasuki era di mana perang udara tidak lagi soal siapa yang paling lincah berputar, tapi siapa yang paling cepat melihat, paling cepat berpikir, dan paling cepat menembak. Di arena seperti ini, F-15EX jelas tidak datang untuk sekedar numpang lewat. Disinilah pembicaraan mulai terasa makin dalam. Karena kalau kita bicara F-15EX, sebenarnya kita sedang bicara soal konsep perang udara modern. Pesawat ini lahir di era ketika langit bukan lagi ruang kosong, tapi penuh sinyal, radar, data, dan ancaman yang datang dari segala arah. Dan F-15EX dibangun bukan untuk panik, tapi untuk berenang santai di tengah keramaian itu. Bayangkan satu skenario. Di udara ada pesawat intai, drone, kapal perang, sistem pertahanan darat, semuanya saling bertukar data. F-15EX masuk sebagai simpul utama. Ia menerima informasi, menyaringnya, lalu menyajikannya ke pilot dalam bentuk yang paling sederhana. Pilot tidak lagi sibuk menebak-nebak, tapi fokus pada keputusan strategis. Di titik ini, pesawat dan manusia bekerja sebagai satu tim. Dan soal daya angkut senjata, ini bagian yang sering bikin lawan berpikir dua kali. Dengan kemampuan membawa banyak rudal BVR, F-15EX bisa berdiri agak jauh dari garis depan, tapi tetap sangat mematikan. Ia tidak perlu mendekat, tidak perlu pamer manuver akrobatik. Cukup berdiri di posisi yang tepat, lalu mengunci target. Efisien, dingin, dan sangat modern. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, karakter ini jadi relevan banget. Wilayah udara yang luas, jalur laut strategis, dan tantangan keamanan yang beragam membuat kebutuhan akan pesawat jarak jauh berdaya tahan tinggi menjadi krusial. F-15EX tidak cuma kuat secara teknis, tapi juga masuk akal secara geografis. Belum lagi faktor interoperabilitas. Pesawat ini dirancang untuk mudah bekerja sama dengan sistem sekutu, latihan gabungan, dan operasi multinasional. Artinya, saat Indonesia ikut latihan besar atau operasi bersama, F-15EX tidak akan canggung atau kudet. Ia paham bahasa data yang sama. Menariknya, semua kecanggihan ini dibungkus dalam platform yang sudah teruji puluhan tahun. Jadi bukan lompat ke teknologi yang belum matang, tapi memaksimalkan fondasi yang sudah kuat. Ini seperti mengambil mesin legendaris, lalu dipasangi otak komputer generasi terbaru. Di titik ini, F-15EX bukan lagi sekedar alat tempur, tapi alat pengaruh. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah cara pihak lain merencanakan langkah mereka. Karena di dunia militer modern, seringkali yang paling berisik bukan yang paling berbahaya, justru yang diam tapi siap.
Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.